Jadi di analisis digital itu banyak sekali yang perlu dipelajari, waktunya kita tidak cukup, tapi setidaknya bisa belajar random signal, bisa belajar frekuensi signal, bisa belajar filtering, bisa belajar ini yang akan kita belajar minggu depan, machine learning, image processing, video processing, sound processing, text processing. Ya, dan mungkin lain-lainnya kita tidak punya waktu. Tapi setidaknya yang utama ini Anda harus mengerti bagaimana memproses data-data tersebut, ya, untuk bisa memberikan kita informasi. Oke, itu setidaknya yang ingin saya sampaikan tentang the future, masa depan yang sebenarnya udah di depan mata buat kita semua untuk bisa menganalisa digital. Ya. Nanti di sesi kedua, Anda belajar memprogram dengan MATLAB, sehingga di minggu-minggu berikutnya Anda bisa mengerti bagaimana program menganalisa suara, menganalisa video, menganalisa teks, dan lain-lain. Ada sedikit penutup, ini ada buku yang menurut saya bagus sekali. Kalau Anda pergi ke Gramedia, coba corong cari. What to do when machines do everything. Apa yang akan Anda lakukan jika pekerjaan kita semuanya diganti oleh mesin atau oleh robot? Kita nggak bisa diam aja kita. Kita perlu unggul dari robot. Ya, apalagi sebuah perusahaan. Ya, perusahaan harus tetap eksis supaya bisa terus menghasilkan revenue. Nah, buku ini sangat bagus. Dia kasih beberapa tips ya. Kalau kita tidak ingin kalah oleh robot, dia bilang, lakukan ahead. A-H-E-A-D. Kalau Anda sebuah perusahaan, lakukan juga ahead. Kalau tidak, Anda akan meninggal. Sama dengan profesi kita. Kalau sekarang kita semua tidak melakukan ahead, ya pasti kita akan tertindas oleh robot. Pertama, apa itu A? Pastikan kita mulai mengotomatisasi kerjaan kita. Jadi kalau bisa diganti oleh kita sendiri. Ya, makanya otomatisasikan. Mungkin 50%-nya dulu, lama-lama 60%-nya, ya, sampai bisa 90%-nya terbantukan oleh mesin. Lalu yang kedua, halo. Ya. Halo itu kalau bisa dikodingkan. Ya. Tadi sudah otomatisasi, kita kodkan. Karena apa? Coding ini bisa dijadikan aset digital yang tanda petik bisa menaikkan valuasi kita atau valuasi perusahaan kita. Yang tadinya 100 juta jadi 200 juta. Kenapa? Karena punya coding. Ya, codingnya jadi SOP. SOP ini yang dijual. Perusahaan yang punya coding, punya algoritma, punya SOP, harganya pasti mahal. Yang ketiga, enhance. Jangan diam saja, berinovasi, ya. Membuat sesuatu yang baru. SDM-nya dinaikkan, sistemnya diperbaiki. Itu enhance, perbaikan. Tingkatkan nilai Anda. Hari ini lebih baik dari kemarin, kemarin lebih baik dari hari sebelumnya. Enhance. Jadi yang harus kita lakukan, ingat kembali lagi, Bapak taruna-taruni yang sudah bekerja, pertama, otomatisasi kerjaan kita supaya kita bisa kerja lebih produktif. Yang kedua, kalau bisa dibuat programnya, dibuat algoritmanya, di SOP-kan, didokumentasikan secara digital. Ketiga, kitanya naik tingkat, belajar lagi yang baru, belajar lagi yang baru. Yang keempat, abundance, abundance, kaya, banyak. Ya, jadi kalau kita jualan, tanda petik, kalau perusahaan kita jualan sebuah produk, misalkan katakanlah kita jualan mesin fotokopi. Pastikan di dalam visi misi perusahaan kita akan menggratiskan, itu misalnya abundance itu, bikin banyak, sehingga murah, sehingga mudah buat customer. Kalau bisa gratiskan. Sama seperti Google, gratiskan, yang lainnya premium, tentunya bayar. Jadi subsidi silang, yang bayar, yang mensubsidi, yang gratis. Sama, buat abundance, kalau bisa lama-lama gratiskan semua produk kita. Kenapa?
Dengan cara berpikir demikian, kita jadi mikir, wah, kalau udah semuanya gratis, kita jualan apa? Sehingga dari awal sudah ada program, oh, berikutnya setelah setahun ada program, ada produk baru. Ini yang bayar, yang lainnya jadi gratis. Ya, itu yang namanya discovery. Kita menemukan hal yang baru yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang bisa menghasilkan revenue baru. Jadi tidak berdasarkan produk yang awal-awal dibuat. Itulah ahead. Kalau kita melakukan 5 step ini, udah pasti kita selalu di ujung tombak. Udah nyampe bawah, kita mulai lagi dari atas. Dengan produk yang baru. Dan terus saja. Jadi tidak terus berkelanjutan. Perusahaan kita atau diri kita tidak akan kalah, tidak akan mati. Akan jalan terus. Jadi kesimpulannya, automate everything. Anda sebagai mahasiswa, otomatisasi segalanya. Kalau bisa, secepat mungkin. Saya yakin waktu Anda sangat sedikit, bekerja, ikut kuliah juga, otomatisasikan sebagian-sebagian. Yang kedua, ya, dikodingkan, pakai instrumen, pakai data, everything. Lalu berikutnya, enhance every person, every machine. Naikkan nilainya. Buat banyak, abundance. Drive the price point of our product and services as low as you can. Kecil, makin murah, gratis. Berikutnya, setelah itu terjadi, discover inovasi baru, sesuatu produk yang baru yang akan menjadikan masa depan kita ke depannya. Jadi kesimpulannya, AI, big data, data analysis, team working will give us keunggulan. Ya, diharapkan taruna-taruni yang sedang mengerjakan analisis data, ya, di mata kuliah ini, pastikan Anda punya data banyak, pastikan Anda mengerti AI, pastikan bekerja sama. Ya, dengan demikian Anda pasti akan unggul. Ya, ada quote yang bagus dari Peter Diamandis. Peter Diamandis ini seorang entrepreneur, technopreneur, ya, mengenai masa depan. We are racing toward a world of abundance. And we are going to be increasing the quality of life for everyone on this planet. Dia bilang, kedepannya akan banyak segalanya. Abundance. Food akan abundance, ya, karena ada teknologi. The world biggest problem are the world biggest business opportunity. Jadi dia bilang, problem-problem sekarang itu akan menjadi opportunity sekarang dengan teknologi sekarang, ya. Ada teknologi blockchain, teknologi AI, teknologi IoT. Itulah opportunities kita. Jadi penutup, banyak buku-buku tentang data mining, data analytics, ya, digital signal processing, digital analysis. Silakan Anda lihat, ya. Dan yang perlu dipelajari.